Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah, hingga detik hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman kita terjaga. Semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengokohkan keimanan kita sehingga berbuah menjadi amal kebaikan yang kita lakukan yang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW dan seluruh umatnya dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga mati kita husnul khatimah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Nabi SAW dan memperkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan lanjutkan membaca dua ayat dari surat Al-Mulk, ayat ke-20 dan ke-21. Kita akan baca ayatnya, kita akan terjemahkan dan kita akan baca tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ Amman atau siapakah hadzal ladzi ini yang atau ini orang-orang yang huwa dia jundul lakum yang menjadi bala tentara bagi kalian, yang surukum yang akan menolong kalian min dunir rahman selain dari Allah yang maha pengasih. Ini kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak lain illa fi ghurur, kecuali dalam keadaan tertipu. Amman hadza, atau siapakah
Ini yang yarzuqukum, memberikan rezeki kepada kalian. In amsaka rizqah, jika dia Allah menahan rezekinya. Balajju, akan tetapi mereka terus menerus. Balajju, terus melaju, ya. Kalau dalam bahasa Melayu, melaju itu ya terus-terusan, jalan terus-terusan, laju terus. Balajju, bahkan mereka terus menerus fi dalam keadaan sombong dan menjauh diri dari kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani azakumullah, mentadabburi satu ayat, apalagi lebih dari itu di pagi hari, sungguh sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Selain orang pikir, orang rasa, kita juga mengawali hari dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat bermanfaat bagi diri dan pikiran kita. Ya, jangan pernah lupa untuk berdoa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga ini menjadi in'ash ruhi, in'ash fikri, dan in'ash amali, menyegarkan jiwa kita, menyegarkan pikiran kita, dan menyegarkan amalan-amalan kita, sehingga kita tidak akan pernah bosan dalam kehidupan kita. Dua ayat yang kita baca dalam surat Al-Mulk, ayat 20 dan ayat 21, adalah lanjutan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Apa itu? Ini diantara contoh-contoh bagaimana orang-orang yang menjadi penduduk neraka bahwa dulu di dunia dan sekarang, ya, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan banyak bukti-bukti, fakta-fakta yang menjadikan akal pikiran itu berpikir. Ya. Akan tetapi ternyata fakta-fakta itu tidak menjadikan logikanya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu saya ingatkan, baik bagi diri saya ataupun bagi kita semuanya, kita bukan hanya sekedar membutuhkan akal sehat, tapi kita ingin juga membutuhkan akal selamat. Kenapa? Bisa jadi orang cara berpikirnya benar, tapi tidak mengarahkan akal pikirannya pada aman, ya, sehingga akal sehat dan akal selamat itu harus bertemu, ya, karena hanya sebatas tahu saja itu tidak cukup. Ya, hidayah yang sempurna yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu itu ada pada 4 ranah, 4 cakupan. Pertama adalah keinginan semakin baik, mendapatkan ilmu, beramal atau melakukan ilmu. Kemudian yang keempat adalah at-tabat wal istiqomah, terus menerus melaksanakan kebaikan-kebaikan hingga akhir hayat. Ini hidayah yang sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian-rangkaian ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk berpikir, melihat fakta dalam kehidupan kita, sehingga dengan pemahaman terhadap fakta yang ada, ya, hasil kajian kita, hasil riset kita, bukan hanya sekedar mengatakan oh, akan tetapi hati dan pikiran kita tergerak untuk mengamalkan sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat penting. Ya. Jika ayat yang ke-19 berbicara tentang apa yang ada di atas kepala kita, ya, yaitu tentang burung. Bagaimana burung bisa terbang, ya, dengan mengepakkan sayapnya dan terkadang menahan sayapnya. Ya, ada gerak-gerak burung yang menjadikan burung itu bisa terbang di atas kepala kita semuanya. Apakah itu hanya dengan kehebatan burung? Ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, siapa yang menjadikan gerak aerobik pada burung itu? Ya, siapa yang menjadikan burung tidak bergerak sayapnya? Ada gerak statis dan gerak dinamis sehingga burung bisa terbang dan burung akan tergantung di atas langit. Siapa yang menjadikan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan, ya, awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yanzur ma yumsikuhunna illa rahman. Nah, ini bedanya ahli tauhid. Ahli tauhid itu melihat segala sesuatu bukan hanya begini, bukan, tapi harus sampai pada kepahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya itu semuanya diatur oleh Ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang yumsikuhun. Maka yumsik itu arti asalnya adalah memegang. Illa Rahman, kecuali Allah yang Maha Penyayang. Innahu bikulli syai'in basir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha melihat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sambungkan dengan ayat tentang jundul. Jundul itu adalah tentara. Amman hadzal ladzi huwa jundul yansurukum min dunir rahman. Ay man hadzal ladzi yastati'u an yadfa'a ankum 'adzab Allah. Atau maksudnya di sini, maksudnya man hadza, siapa ini yang akan bisa yadfa'a ankum. Yadfa'a itu menolak ankum dari kalian azab Allah, siksa Allah, minal ansar wal a'wan, dari para penolong teman-teman. Siapa yang akan menolong kalian jika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kalian? Adakah yang mampu ya mengalahkan Allah? Adakah yang mampu mengusir Allah? Adakah yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini adalah tantangan. Ya. Oleh Ibnu Abbas berkata, "Ai man yansurukum minni in aradtu adzabakum." Itu maksudnya man yansurukum, siapa yang akan menolong kalian minni dariku? In aradtu adzabakum, jika aku menginginkan mengazab kalian. Inil kafiruna illa fi ghurur, ai mal kafiruna fi i'tiqadihim. Orang-orang kafir di dalam keyakinan mereka, anna alihatahum, bahwa Tuhan mereka tanfa'u, memberikan manfaat, atau tadurru, atau memberikan madarat, illa fi jahlin azim, kecuali dalam kondisi kebodohan yang sangat bodoh. Ya, wa dhalalin mubin, dan kesesatan yang nyata. Haitsu dhannu al-awham haqaiq, mereka menyangka awham itu waham, hal-hal yang tidak jelas, haqaiq menjadi hakikat. Fa'tazilu bil awthan wal asnam, fa'tazilu, maka jauhilah oleh kalian semuanya bil awthan wal asnam. Bil awthan, patung-patung, ya, arca-arca, wal asnam, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa jika Allah Subhanahu wa ta'ala ya telah menetapkan siksa bagi seseorang, bagi satu kaum, maka tidak akan pernah ada yang bisa menolongnya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bertanya, Ustaz, sudah hampir 1 tahun Gaza, Rafah dihabiskan, digenosida dengan sangat keji oleh Zionis laknatullah alaihi. Tapi kenapa bala bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala belum turun? Tidak ada. Ya. Kita harus paham betul. Ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan bala bantuan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan para malaikat untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Rafah. Akan tetapi satu hal yang hari ini sangat dibutuhkan adalah konsolidasi internasional umat manusia terhadap kemanusiaan. Maka Gaza dan Rafah ini dalam kajian saya menjadi titik simpul di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mengkonsolidasikan hati dan pikiran manusia. Jika di hati dan di pikirannya
ada nilai-nilai kemanusiaan, maka akan ditunjukkan dengan kepedulian. Ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Gaza dan kepada Rafah adalah anugerah bagi Gaza dan Rafah. Kenapa? Karena bagi umat Islam, jika mereka pun mati dalam memperjuangkan agama Allah, maka itu adalah sebuah kebaikan. Syahid fi sabilillah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kesyahidan kepada seluruh saudara-saudara kita di Gaza dan Rafah. Itu sebuah kebaikan bagi mereka, walaupun kita yang hidup melihatnya sangat kasihan. Nah, kata-kata sangat kasihan itu menunjukkan masih ada iman di hati kita. Dan tidak mungkin ada satu peristiwa yang sangat dahsyat tanpa tujuan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hakul yakin di antara orang-orang yang sangat percaya kepada apa yang disebutkan oleh Allah Yarham Syekh Ahmad Yasin, bahwa tahun 2027 adalah masa kejayaan kaum muslim. Diawali dari mana? Diawali dari Gaza. Kenapa Gaza? Karena Gaza adalah laboratorium kebangkitan kaum muslimin. Di tengah-tengah gempuran Israel dan seluruh pendukung Israel terhadap Gaza, ternyata Hamas masih eksis ada di Gaza. Dan jika kita perhatikan, tentara mana yang lebih banyak mati? Ternyata bukan tentara Hamas, akan tetapi tentara Zionis laknatullahi alaihim. Kita dulu pernah melihat dalam sejarah ketika Ustaz SD ada namanya perang Bosnia Herzegovina dengan Bosnia dibantai oleh Yugoslavia. Bosnia dibantai habis-habisan oleh Yugoslavia, dan itu terjadi perbandingan yang sangat mengerikan. Tapi ternyata kondisinya yang dibantai itu hanya masyarakat biasa, ibu-ibu, anak kecil, sehingga masyarakatnya habis masyarakat Bosnia itu. Akan tetapi kaum muslimin di Bosnia ternyata tidak habis. Justru tentara yang lebih banyak mati adalah tentara pasukan dari Yugoslavia. Apa yang terjadi hari ini? Justru negara yang tidak ada di dalam peta dunia itu Yugoslavia, bukan Bosnia. Bosnia masih ada. Dan sejak umat manusia tentang peperangan itu akan kembali Allah tunjukkan ke Gaza. Israel yang hari ini terlihat hebat, gagah, luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang tunjukkan betapa lemahnya orang-orang Zionis Israel itu. Di mata manusia secara umum, Gaza dan Rafah itu ternyata lemah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada mereka yang memiliki akal pikiran yang tajam, justru hari-hari inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang tunjukkan siapa pasukan elit kaum muslimin tingkat internasional yang akan memberikan semangat perjuangan bagi seluruh manusia yang di hatinya masih ada nilai-nilai kemanusiaan. Fitrah insaniyahnya sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Gaza dan Rafah ini. Maka hakul yakin satu hari kaum muslimin akan bangkit semangatnya karena melihat Gaza, melihat Rafah berbulan-bulan dibantai, ternyata tidak padam, tidak habis. Sedangkan Israel yang berbulan-bulan menghabisi Gaza dan Rafah, ternyata akhirnya akan tumbang bulan. Insya Allah harus yakin. Maka di sini kita bisa melihat, kalau kita kaitkan antara buruh, pembahasan buruh dengan jundul. Kalau di ayat yang ke-19 itu khair, kalau ayat 20 itu tentang jundul lakum, siapa yang akan menjadi bala tentara yang akan menyelamatkan kalian. Memang secara teks ayat kita bisa lihat rangkaian ayat ini
Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak berpikir kepada kita tentang fakta realita alam. Ini berkaitan dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, burung dan situasi lingkungan. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala kenakan abad, pasti akan hancur. Tapi secara sains, ya bagi saya cara pandang lain atau opeknya yang lain, point of view yang lain, kita bisa merangkaikan antara burung dengan jundul, toir dengan jundul. Bisa jadi burung-burung itu menjadi barang tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam contoh sejarah Nabi Sulaiman dibantu oleh salah satu tentaranya siapa? Burung. Betul? Sebagaimana ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam kondisi Ka'bah akan dihancurkan, Allah Subhanahu wa taala gunakan burung untuk menghancurkan tentara gajah. Dengan apa itu? Toiron ababil. Jika hari ini untuk menghancurkan pasukan-pasukan kafir, ya, yang membantu umat Islam, maka seakan-akan fatwa mengkaji dan menguasai ilmu tentang drone bagi seluruh santri menjadi wajib hukum. Kenapa begitu? Drone selain untuk pertanian, drone juga bisa menjadi alat perang. Dan di antara peralatan perang yang dilakukan oleh Hamas yaitu menjadikan drone sebagai toiron ababil, tarmihim bi rudal faja'alahum ka'asfin ma'kul. Betul begitu tafsirnya? Itu bukan tafsir, itu hanya tadabbur. Ya, drone yang menghujani orang-orang Israel dengan rudal-rudal yang dibawa oleh drone. Apakah itu bisa menjadi toiron ababil? Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebatas tadabbur, ya. Jadi jangan kaku-kaku amat di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Ayman hadzal ladzi yarzuqukum billah. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kalian selain Allah? Ya, in mana Allah antum rizqahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mana itu menghalangi kepada kalian rezeki. Jadi jangan sampai begini, kita ingin mendapatkan rezeki, tapi kita tidak mau menyembah, beribadah, mentaati kepada yang maha memberikan rezeki. Jangan sampai kita ingin kaya, tapi sampai berarti tidak sholat. Bagaimana mungkin? Ya, kita ingin kaya raya, tapi wiridnya nggak mau. Kita ingin kaya tapi sholatnya nggak mau. Ustaz itu juga bisa kaya raya. Dia non muslim, ya. Orang Yahudi kaya Ustaz. Ini yang menjadi PR kita. Ya. Janji Al-Quran innal arda yarithu ibadihi. Bumi dan seisinya Allah akan berikan kepada orang-orang saleh. Maka yang harus kita bercermin hari ini, jangan-jangan kita memang nggak soleh, ya, memang kita nggak layak diwarisi harta, diwarisi bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kayakan solehkan diri kita, ya. Jangan-jangan kita ibadah itu bukan untuk taat kepada Allah, akan tetapi hanya sebatas ingin hartanya sedikit. Boleh jadi seperti itu, boleh, cuma dapatnya masih gitu-gitunya. Ya, dunia itu bagaikan bayang-bayang. Ya, kalau antum lari membelakangi matahari, biasanya di depan kita ada bayang-bayang, betul? Coba antum kejar bayang-bayang antum. Akan terkejar tidak? Siapa yang akan selalu di depan? Yamaha. Yang selalu di depan apa? Yamaha. Bayang-bayangnya selalu di depan. Oleh karena itu jangan pernah mengejar bayang-bayang, ya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah terkejar.
Bikin pola bagaimana agar bayang-bayang itu yang mengejar kita. Jangan mengejar dunia, tapi temukan caranya bagaimana dunia yang mengejar kita. Jangan pernah rukuk dan sujud di hadapan dunia, akan tetapi biarkan dunia itu rukuk dan sujud di hadapan kita. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Kemarin Ustaz lihat orang Arab Badui, pakai Land Cruiser, harganya kan sekitar 2,5 miliar sampai 3 miliar di Indonesia. Ya, dipakai ngangkut semen. Orang Arab Badui hebat. Mobil yang harganya 2 miliar, 3 miliar sama orang Arab Badui dipakai ngangkut semen, ngangkut bata, di atasnya ngangkut rongsokan. Hebat orang Arab Badui. Ya, di hatinya tidak ada dunia. Kalau di kita, ya jangankan harganya 2 miliar, 3 miliar, saya ada yang barat dikit, marahnya sampai ubun-ubun. Ya, kesenggol dikit mobilnya, marahnya sampai maki-maki. Biasa ini orang-orang di antara contoh terbaik dalam masalah menghadapi dunia, di antaranya adalah orang Arab Badui. Masih banyak orang Arab Badui yang di Arab itu, masya Allah. Wal-khitab fil ayatain lil kafirin lil kufar. Khitab di ayat ini lil kufar, bagi mereka orang kafir, alaihi tauhid, dengan cara tauhid itu menghinakan dua tahdid dan ancaman. Ya, jadi ini pertanyaan seperti ini. Ya, amman hada. Ya, amman itu artinya istifham, man itu menunjukkan orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang, siapa yang mau jadi penolongmu? Siapa yang akan memberikan rezeki kepadamu? Gitu. Ya. Dulu ungkapan ini untuk orang kafir. Ya, untuk apa? Untuk menghinakan mereka. Nah, memang untuk orang kafir, tapi ingat, ya, ayat ini mengingatkan kita jangan sampai kita muslim tapi kasarnya seperti orang kafir. Ngakunya pengikut Nabi Muhammad tapi kelakuannya seperti pengikut Abu Lahab. Nah, jangan kayak gitu. Jadi bagi kita ini seperti iktibar, jangan sampai kita seperti itu. Dan ini juga sebagai menegakkan hujah ya kepada mereka, termasuk untuk kita juga. Baladu yang untuk dibuat ya, maksudnya balkamalu fitulian. Allah telah memberikan pertanyaan itu, akan tetapi mereka terus-menerus fitulian telah berbatas. Wa asarru ala al-isyan, dan terus-menerus bermaksiat. Wa tafawu 'anil haqq wal iman, bahkan mereka lari dari kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diingatkan, ya, dikasih nasihat, jangan terus itu berubah, dikit-dikit berubah. Ya, kenapa seperti itu berbahaya? Kalau diingatkan tidak ada perubahan, berbahaya. Ya, bahayanya apa? Besok kita akan kaji. Ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan kaji seperti apa orang-orang yang dinasehati tapi tidak mau berubah. Ini, yamshi mukiban ala wajhihi ada. Yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini manusia yang jalannya seperti kalajengking. Ya, kalajengking itu gimana? Kayak gini kalajengking. Gimana? Gini ya. Di sini kepalanya, di sini kakinya, ekornya. Ya, ekornya. Manusia yang jalannya seperti kalajengking apa? Kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Ya. Ini orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan persis seperti orang yang jalan dengan wajahnya, ya, kemudian kakinya ke atas. Ini manusia-manusia kalajengking itu seperti apa? Yang sangat cinta dunia, kemudian dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan azakumullah, mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ayat ini akan menjadikan kita semuanya sadar. Ustaz membacakan tafsir, tapi saya juga kasih
selipan-selipan tadabbur untuk berpikir lebih lanjut, ya, sehingga berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar letterlock, ya, akan tetapi juga pemahaman-pemahaman, ilham-ilham yang lain yang muncul ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga ini menambah kekayaan khazanah pemahaman kita terhadap Al-Quran yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil-islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.